iki itu iman. Di garis besar dalam agama Islam itu iman. Di antara ilmu iman secara maturana iman itu keyakinan seloros sesampurna dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu modal pertama sekutu itaman dalam hati lebih panjenengan keyakinan dari Allah. Laban mau syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi orang Islam itu modal pertama mau syahadat. Tapi kudu paham ngerti dengan bacaan syahadat. Maturana hanya seekaulah saungkuna sebung pangeran kecuali Allah, dan anak saungkuna Nabi Muhammad utusan Allah. Maka kali itu nyamai orang Islam. Dan pengertian lebih luas boleh dari kalimat syahadat, namun keyakinan dalam hati ke Allah. Cak saungkuna gula kali itu berpancingan kabulana Allah. Allah kali itu sebagai pangeran. Pembahasan lebih luas yakin sema bedah lebih pancingan kali itu Allah. Sema sehat lebih pancingan Allah. Siapa yang rezeki juga Allah. Senantoaki kau digen. Sema datang kesayan, kadang datang ujian kali itu juga Allah. Dengan itu perasaan iman. Sehingga kelaban kekuatan iman, maka lebih panjenengan bekal kempang kangkui taat dengan Allah, kempang kangkui ajauin larangan-larangan Allah. Jadi itu sekali pembahasan iman. Lestari iman, orang Islam wajib ngamalaki setuju perintah Allah, berwajib ajauin setuju larangan Allah. Tadi kenapa lebih panjenengan bisa oning dengan perintah Allah, bisa oning dengan larangan Allah? Dengan itu pentingnya ilmu. Pentingnya lebih panjenengan ngaji atau belajar. Di semakin kali itu rutinan majelis kangkui ajar ilmu Allah. Mungkin kangkui malam semakin terus lagi sesapen ini pembahasan sesapen jika itu tentang wudhu. Karena belum lestari ilmu wudhu. Wudhu itu benih perkara sepele, tapi perkara sangat penting. Karena lebih panjenengan wajib asolat, perintah dan Allah wajib asolat, berkangkui sanah solat sebagian dari syarat sanah solat kan itu wudhu. Mana bi lebih panjenengan wudhu asa, maka solat bakal asa. Tapi mana bi wudhu entah asa saumpama, maka solat juga tak asa. Maka wajib lebih panjenengan ngaoningin ilmu wudhu. Dimi nampun bahas tentang fardhu wudhu. Ini kan pikir wudhu ini kan ilmu anak-anak ini. Saya jadi anak-anak hulu ngaji biasa. Tapi kan itu yang malaki sampai lebih panjenengan mati. Ini kan yang malaki. Biasa makin yang boleh katipan apa? Wudhu sebisa. Di antaranya beda syarat wudhu, beda fardhu wudhu, beda betalah wudhu. Maka wajib lebih pancingan kita ngau ini. Sanapa fardhu wudhu, katipan apa fardhu wudhu, ben katipan apa betalah wudhu. Mana kita ngau ini. Daga faraduna betal maka tak oning tang wudhu sah nama buntan, tang wudhu betal pada buntan. Dini nak boleh bahas fardu. Jadi fardu wudhu kan itu
beda 6 secara ringkas ada beda 6. Pertama niat, nomor setong masowe muah, nomor telok masowe tanang 2 sampai ke cengkol C2, nomor 4 ngosap sebagian dari serah, nomor 5 masowe soko 2 sampai ke cetek C2, nomor 6 tartek. Ban hal kadito kang kuy lebih panjenengan apa nilagonin setuju. Cuman kesempurnaan kakui ngawaningin fardu sunnah ban petang kadito penting. Nah semakin bakal nerasaki tentang sunnah wudu. Nanti dalam wudu kadito pada fardu. Panapa bidana fardu dan sunnah? Mana bi fardu kadito wajib elakoni, tapi mana bi sunnah tak wajib, cuman kesempurnaan. Artinya kudu ilakoni juga mungkin, tapi jika saking ilakoni tak betal wudu. Kan itu sunnah. Langsung disaus tentang sunnah. Sunnah wudu kan itu wa sunnanuhu asyaratu asya'a. Dalam kitab kan itu sebut lagi sunnah wudu kan itu pada sepuluh macam. At-tasmiyatu pertama maus bismillahirrahmanirrahim. Jadi wa'awudu pertama diawali kelaban maus bismillahirrahmanirrahim. Kan itu sebelum ngala wudu. Nomor 2 wa ghaslul kaffaini qabla idkhalihimal ina. Maswek pak tepak 2 ilal ku'aini sampai ke pagelengan qabla idkhalihi malgina sebelum masukake dekat tebete. Lastare maus bismillah sunnataki maus be macoen pak tepak tanang 2 sampai ke pagelengan. 3 itu. Pak tepak sampai ke pagelengan kadito sunnah coe ini. Sebelum ngala wudu kan. Maus bismillahirrahmanirrahim tanang 2 abico sampai ke bagelengan. Wal madatu nomor 3 amor sambana masoe tanang 2 ibu sunnataki amor komor. Jadi orang ngala wudu kali itu sunnah amor komor kada. Wal istinsyaku ban anyemprotaki air. Amor kemur lestaya amor kemur air ketok buang cepaki atau semprotaki. Wa mashu jami'ir ra'si ban ngosap sekapinah cetak. Jadi cepon dimin bahas mashuh ba'dir roksi. Farduna wudu wajib ngosap sebagian dari cetak. Jadi lestari macoy tangan ngana aeng iyo sapaki jaga cetak. Lega itu sunnah nah, lega itu ngosap sekapina cetak. Jadi saya sampurna kan itu bektona ngosap cetak kan itu sekapin ya bu. Jasa kena tanang isabe gae langsung ya sapaki sekapin cetak. Sebantu masuk di roksi. Sama mana setingaki eko sapaki cetak cukup bu. Tapi sesungguhnya iya sapaki kapi. Lebab ngani kadang pula tinggi nampol nerangaki. Kadang ngabasaki betul sebagian orang ini kadang deui na sayosap maka tak sah lamun ngosap deui. Mari masai kanan pas sayosap deui ini kata sah sayosap kudu cetak. Baik yada atau baik kir tak paham pas penting kecetak. Sampurna nah yosap kapi. Wa masku jami'il udhunaini ban ngosap sebagian kopeng 2 zahirihima warlawara wa batinihima ban dalam kopeng bima injadid kalaban aeng si anyar ban ngosap kopeng
Bila masuk kopeng, nika masuk ke bagian sunnah. Benih farduna wudu benih. Tapi ampun kepra orang ngalak wudu nika mesti sesuai kopeng. Mare tangan cetak langsung sesuai kopeng. Tapi nika hukum sunnah. Jasa saking kepada orang ngalak wudu kopengnya tak sesuai tak betal wudu. Cuman kurang kesempurnaan. Wa takhlilul lihyati ban nyelaten jenggut al-kasati sikantel sunnah saumpama pada orang ngubu jenggut kantel ini ke sunnah sesuai juga artinya nyelaten keriki sahabat kain kita masuk ke jenggut. Ini kamu jenggun kan dulu. Tapi mana bi jenggun tepes wajib pada pak tak boleh. Jadi masuk aing ni kan, waktu ibu nyono dari mak aing saya masuk ada tak boleh. Namun jenggun tepes, namun jenggun kan dulu cukup jenggun lat selate. Wa tahlilu asabi'il yadaini wal rijlaini ban nyelaten banyak keriki intanan dua wal rijlaini ban sepuluh. Jadi sunnah orang ngalak wudu ni ke keriki ni ke apa masuk ke keriki. Jadi keriki intanan ketika masuk tangan misalkan keriki ni ke sunnah apa masuk. Bila kon cekacer, sekangan juga masuk ke keriki. Juga sokok, masukin sokok kan. Jadi kan keriki sunnah apa masuk. Ini kan sambor mana sunnatah kangkui keriki. Jadi seumpama teh erat selat dan keriki kok beter. Aing ni kata kau tak masuk. Wa taqdimul yumna alal yusra ban ngadaaki tanang perkara sekanan alal yusra ing atase sekacir. Manabi agak dia tanang ban sokoh karena berdudukan atau berkopeng kita kan dua nika sunnah sekanan kada sesuai. Jadi kenalai nama soek tanang sekanan kada sesuai. Bila mare sekanan buru sekace. Sokoh sekada itu juga. Agar dia kopeng juga. Wa taharatu salasan ben majue kalaban telo kali. Jadi masoe moa sunnah telo kali. Masoe tanang dua sunnah telo kali. Pokok setiap besoan kan itu disunah lagi sampai telo kali. Kan itu sunnah dalam wudu. Secara ringkasnya diulang-ulang ini sunnah pertama mawas bismillahirrahmanirrahim. Nomor 2 kadito mas sowe tanang 2 sampai ke pegelengan sebelum wudu. Kadito termasuk golongan sunnah sebelum wudu. Mawas bismillahirrahmanirrahim. Mas sowe tanang 2 sampai ke pegelengan. Wal madmadatu ber nyerbu aing ber amor kemor lestari amor kemor yang bertaki aing. Lestari kadito nyerbu aing. Kain kelaban elong kadito sunnah sebelum wudu. Betana wudu badu sunnah masowe cetak sekapina cetak ben ngosap kopeng 2 ben lat nyelaten jenggu sekantel
Terus masowe beureum sekangan eta pun sekacem. Jadi sekangan gade lestari gade toh urus sekacem. Ben masowe anggota beten kalaben telo kalih. Gade toh sunnah wudu sebeda dengan kitab itu. Dengan kitab lain kali itu beda keterangan barang-barang makro. Barang-barang makro kali itu yang jeraki cek berlebihan ngakui air. Jadi hukum makro artinya dari mana? Boros. Kalau banyak air misalkan kalau wudu lepas akan air kebain mainan. Ini kan makro hukum. Jadi walaupun air nyaman misalkan sesuatu itu irit ngakui air, irit. Misalkan sajanteng menangkui janteng, coba pagi kamu sajanteng. Atau kalau boleh sajanteng kangkui tanah, cukup. Intinya kan itu air ngakili. Intinya air ngakili. Terus perkara si makro napo kaki aing de gemua. Beda orang ngada wudu menabi tak ngakui ekran. Pas sebung jenteng ngakui tangan. Nika ya besaki engak seta posaki gemua nika tak genging. Dalam menjarana kisah umpama ngada aing ngakui tangan jika sampai ke posaki. Mungkin seumpama ngakui tangan ngalah aing isabluk biasa. Jadi seumpama langsung bahasa nikah makro tak gini. Jadi tak gini kenapa saki aing dekat muak. Mungkin sekilas mungkin dari praktek kaki. Di mana bi mundut aing itu menabi ngangkui ekran itu saya kebutuhan itu menabi tempat ngangkui ekran. Pertama dengan semua, dan itu sebab ekran pas tangan kanan kan itu ya soki sampai sampurna telur kali, soki sampai telur. Terus umpama ngangkui janteng ini kita teguh kalau tangan sekacil, menabi masoi mua juga, nika fokus ngakui tanang sekana, jangan ngakui tanang sekana. Yang kadang pun tak biasa ni kan kerana pun biasa tanang kun ni kan ngakui sekana kadang. Sekacil saya masuk. Ni kan yang lagi ngakui sekana. Itu ya selen sajanteng muak tanah ni kosa kali sampai telur kali. Dari kali itu tanang sekana kita juga. Sama dengan ngakui keran kerana ada aki keran kiri masuk. Sampai yosoki, karena mau tak yosoki, aing ni kan kebetul tak kau tak berita sampai terbawa. Sekarang juga. Waktu aku menjeding raja ni kayak campur kaki tak apa. Ni penyelam tanah ni belum jeding, iso apa? Kangkui tanah. Menabi jeding raja, artinya aing banyak. Masyarakat itu langsung ngosap cetak, ngakui tanah misalkan. Ya saya kopi cetak. Seumpama tak ya sama kopi kalau sebenarnya tak apa. Tapi sebenarnya cewek kiur, pakon pasar kopi cetak. Terus dari kali itu masuk kopeng segitu juga. Di sekangan ada kemarin telur kali, mereka itu buru sekacir. Sebenarnya cewek juga sekangan ada buru sekacir. Sokok segitu juga. Di seumpama ngalah air untuk janteng misalkan ya seram sampai kecil sampai busuk. Lalu terus sokok sampai ke berlutut ke janteng. Jadi menabi dia seorang ya seram ni kata air tak berita. Maka sunnah ia kalau bertanah pun ilat selatan kiri. Sekarang
itu tentang pembahasan dari fardhu wudu sampai ke sunnah wudu. Jadi betul wudu. Mungkin ngereng kenapa Jakob gak dintok, kenapa terasa gini, atau mungkin beda saya perlu tanya lagi, beda saya kurang paham, kurang jelas saya. Seumpama keran mati ya. Terus air itu ada di bak. Untuk wudu apakah termasuk sama Daud ini? Boleh keran yang mati umpama yang mati. Sebelum keran mati, bak itu udah banyak air. Itu untuk wudu. Gimana ya? Artinya pakai timba. Ada timba misalkan. Tempatnya maksudnya itu timba apa jeding? Jeding itu. Bukan. Mungkin saya pertanyaan kita dulu itu antara anak air seboni saling air punya tersenikap dulu itu apa salah? Ukuran air punya sudah nampak air bak. seboni kenapa senikap maksudnya? Jadi kalau membahas air itu Pak, ada istilah air sedikit, ada istilah air banyak, artinya yang pakai timba. Maksudnya tepat, bukan timba ya. Sekarang pembahasan tepat ya. Jangan membahas air keran dulu ya. Kerannya mati lah. Ya, air bak. Jadi air yang pakai bak itu ada yang dibilang sedikit, ada yang dibilang banyak. Nah, kalau sedikit berapa liter beratnya? Ukurannya ini yang dibilang banyak, ukuran 60 cm persegi. Tingginya air. Tingginya 60 cm, lebarnya tempat 60 cm. Jadi persegi, tinggi, lebar dan panjang itu 60 cm. Sama. Seumpama nyampe itu. Seumpama itu tidak nyampe, itu dibilang air sedikit. Enggak yang maksud itu sawan kamu dunia kan. Nah ini bahas air dulu Pak. Jadi harus tahu air banyak dan air sedikit. Jadi air banyak ukurannya itu 60 cm. Itu dinamakan air banyak. Kalau kurang dari 60 cm berarti dibilang air itu air sedikit. Paham Pak ya? Nah, air yang sedikit ini gimana? Bisa apa enggak digunakan wudhu? Bisa. Yang penting airnya suci, tempatnya dan airnya suci. Tapi caranya harus pakai cantik. Artinya air ini tidak boleh kena najis, gitu. Bukan tidak boleh dicabuk. Kalau kata orang Madura, tak boleh cabuk. Kata orang Madura, itu istilah Madura. Intinya itu bukan tidak boleh cabuk, tidak boleh dikena najis. Pakai cantik, cantiknya najis, tidak boleh juga. Ya itu bedanya. Kalau terkenalnya orang desa, air tidak boleh cabuk. Paham cabuk Pak? Ya, tangan disentuhkan seperti gini Pak. Ada air satu timba, ambil di sungai atau di jeding, ambil air satu timba, ya. Terus tangannya dicelupkan ke dalam timba. Gimana? Kalau tangannya suci tidak apa-apa. Kalau mau najis ini ya nggak boleh. Nah kata orang desa tidak boleh dicabuk. Itu tidak tahu tentang najis dan suci. Jadi siapapun yang masukkan tangan ke air dianggap itu najis. Harus pakai alat ya. Padahal tidak bolehnya itu tidak boleh pakai yang najis, itu maksudnya. Kenapa? Kadang-kadang yang dijeding tidak ada cantik langsung cabut kan itu.
Loh, kalau maka saya tadi bahas air banyak dan air sedikit, Pak. Jadi ini harus paham juga. Ya, kalau jedingnya besar, yang saya bilang tadi lebih dari 60 cm, itu tidak ada bedanya pakai canting, pakai perkara najis, tidak apa-apa. Itu kayak punya sanggar itu Pak, itu kan besar. Kagak masuk ya. Iya kan sudah apa? 60 cm kan cuma kayak ini, Pak. Dua, Pak. Ini tingginya segini. Jadi ini pembahasan pertama, air yang sedikit tidak boleh dikena najis. Tadi air sedikit banyak paham sudah Pak ya? Ukurannya 60 cm. Kalau lebih dari 60 cm termasuk golongan air banyak. Air banyak ini dikena najis tidak apa-apa. Ada jeding seperti ini, itu sudah ukuran besar. Sampian kencing di dalamnya tidak apa-apa. Seandainya, bukan boleh kencing bukan, tapi seandainya. Ini harus paham ini Pak. Jadi seandainya Bapak tangannya terkena najis, dimasukkan dalam jeding dicuci, tidak apa-apa. Karena air banyak itu sudah. Tapi kalau air sedikit, kata saya tadi, kurang dari 60 cm, ini tidak boleh dicelupkan. Itu hukumnya air najis semua. Kalau dikena najis. Nah, sekarang dilanjut dengan wudhu ya. Kan sudah paham tentang air. Paham Pak ya? Nah, bagaimana air yang sedikit digunakan untuk wudhu? Air satu timba boleh wudhu atau tidak? Boleh. Tapi caranya air itu harus diambil pakai canting, nanti digunakan wudhu. Harus dijauhkan airnya, jangan dicampur-campur. Misalkan di sini satu timba, wudhu di sini tidak apa-apa. Ambil air pakai canting, gunakan wudhu. Untuk apa? Wajah. Untuk tangan ambil lagi satu canting untuk tangan sampai selesai. Di dalam canting ada airnya. Untuk mengusapkan telinga, hidung, kan pakai tangan itu. Ya, ya bagaimana caranya? Bisa Pak. Ini kan Pak. Bisa, misalkan Dituang Pak. untuk wajah. Ya bisa Pak. Ambil pakai yang kiri untuk wajah. Untuk yang kanan bagaimana? Ambil, siramkan sama tangan. Kalau sudah ditaruh baru bisa. Yang kiri pakai yang tangan, yang kanan disiramkan. Setelah ditaruh dulu baru bisa. Bagaimana untuk Nanti kan di dalam bab tidak boleh dicampur. Kenapa dicanting dicampur? Apa bedanya nanti? Nanti sekarang ya di dalam bab tidak dicampur ya. Ya. Sekarang pakai canting, kenapa tidak boleh? Berarti Bapak belum paham keterangan dicabut tadi. Yang tidak boleh dicabut itu maksudnya barang yang najis. Maksud Pak Muji sebenarnya cabut canting itu kan disiramkan Pak. Kalau Cantingnya Pak. Ya, Ditaruh yang anu. kalau bagaimana itu sama di pakai tangan. Iya. Tapi kan di dalam blok nggak boleh pakai tangan. Kenapa? Pakai canting maksudnya Pak. Ya, saya paham ya. Ya. Waktu di dalam cantingnya untuk mengusapkan ke telinga itu pakai tangan. Ya, hanya apa ya? Disiramkan. Maksudnya disiramkan cantingnya Pak, bukan dicabut Pak. Kalau hidung, di sini kan ya. Maksudnya gini kan Pak. Sekarang untuk telinga ya. Ambil air pakai canting. Airnya disiramkan sama tangan, bukan dicabut tangannya. Oh, Iya. itu Pak. Jadi disiramkan sama tangan, baru tangannya ke kuping. Siram lagi. Paham Pak ya? jarang. Bukan kecanting gini Pak. Jadi Pak, hakikatnya banyak caranya. Saya pengalaman waktu perjalanan.
Ternyata itu ilmu ini banyak. Bagaimana kalau tak pakai centring? Sekarang ambil air pakai aqua yang besar, ya. Ambil di jedeng yang sudah suci, misalkan. Atau tadi air satu timba suci. Jadi isi aqua yang tempatnya suci, diisi dulu aquanya sampai penuh. Itu lebih enak untuk wudhu. Satu aqua itu cukup. Satu aqua yang besar. Jadi tinggal pegang aqua disiramkan sedikit-sedikit sampai 3 kali. Tangan. Pakai itu juga bisa. Jadi ini untuk menggunakan cara-cara air yang sedikit untuk bisa wudhu. Bagaimana caranya? Seperti itu. Umpamanya sekalian kira-kira pun baca. Bertanya apa? Apa kan? Jadi kewajibannya itu kan cuma satu kali dibasuhi cukup, tidak apa-apa cukup, walaupun tidak 3 kali. Yang 3 itu sunnah. Sunnah yang 3 kali. Misalkan jangan lebih Pak. Lebih sudah. Sunnah yang kurang. Kalau kurang nambah. Ini pertanyaan tentang air tadi gimana, sudah paham Pak ya? Antara air sedikit dan air banyak. Dan ini yang perlu disampaikan lagi, ada istilah air mustakmal. Air mustakmal ini air yang sudah digunakan untuk wudhu. Lah itu tidak boleh digunakan lagi. Artinya air mustakmal jatuhnya air wudhu, seperti diusap di wajah. Ya jatuhnya seandainya di everyday, apa bahasanya? Pakai tempat. Dikasih tempat misalkan di bawahnya, nanti jatuhnya air wudhu itu kan masih bagus dan hukumnya suci juga, tidak mutanajis itu. Tapi seandainya itu digunakan untuk wudhu lagi, maka sah wudhunya. Air yang sudah digunakan untuk wudhu ini tidak bisa digunakan wudhu lagi. Maka kalau air sedikit harus hati-hati seperti tadi. Kalau pakai timba jangan sampai air wudhunya ini jatuh ke timba lagi. Kalau sisanya dipakai itu bisa kanggo. Bak yang dipakai wudhu tadi, tidak apa-apa. Sisanya, tidak apa-apa. Tapi cara wudhunya harus dijauhin dengan tempat. Maksudnya ada air yang digunakan nanti jatuh ke dalam timba. Itu harus berhati-hati. Sama main nak jeding dulu kak. Yang jeding kan dikasih sepik. Aing banyak kan Oke. banyak. Tapi tulis napa are tak mengalirkan aing dulu dari mah. Tahan apa kan? Mau aing banyak. Jadi walaupun aing tak jalan maksudnya, tahan apa? Intinya jeding ini kebun raja orang lebih dari 9 senti. Jadi sungguh masalah dengan korban hari. Kalau bersyarat air nikah ta'au berenana benta'au be. Ini kesyaratan. Nah, seumpama abid kelu sampai au be, jadi biru seumpama. Atau beu na au be, maka nikah termasuk basah. Aku yang akhiri tapi mau jalan dong ngomong. Jelas kan bon bereng najis kan. Bon bereng dong. Orang kasih pakai jalan dong ibu ngai sungai. Ini apa orang deh ya? Ini kan masalah mungkin. Kadang air kebening bakun yang iya dia jalan dong mana lo keluar. Kan ini kan kue ayam saya jalan agili. Nika sobung karena banyak, tidak ada. Kalau air mengalir, jadi tidak ada ukuran besar atau kecil. Semuanya itu suci dengan syarat tidak bercampur dengan sesuatu yang najis sampai bau atau warnanya berbeda. Kalau sekarang sungai-sungai ini sudah banyak rawan. Kalau sampai bertong itu najis juga, tidak bisa digunakan untuk wudhu atau bersuci. Tapi najis, kalau hanya leko karena hujan, itu sah.
maksud air ngajulun, air lagi sungai, lekok seperti banjir. Dan maksudnya kan dari sagaan itu kan sering buang ke sungai. Engke mengkono nang sungai artinya abolong men air sungai. Jadi ada air sungai keruh, tapi keruhnya bukan celatong. Suci masih, termasuk dari gunung kan kalau banjir itu keruh kan campur dengan celok itu enggak apa-apa ya. Lanjut mungkin ada pertanyaan boleh? Beda boleh misalnya air di sumber, pada tempat. Lah sumber ini ke bau, tapi karena gegara dada dari api di dada ke sampai bau, tapi yang di sumber. Tak mau bawa warna kan berarti. Bentar, gerak pun cuma karena bau di dada. Mungkin baunya kan seluar, artinya benih di dalam air. Kan nggak jeding dulu kan kadang banyak kotoran nggak tinggal dulu kan. Pada di jeding, ada pagi air super kan ya. Banyak saya pengalir kan pada di sungai kasar, pada di jongkok sabun, deki kan bau kadang jalan air itu. Pada di jalan kakak kan. Maksudnya air nggak bau, Oke. tapi berenang akan baku. Aku Tapi dari sumber. dari sumber. Jadi ini kan saya tasa ini kan dua, ini kan batu beda kapi. Artinya bau na beda berenang au be. Sama mana berak pun beren setong. Ini kan baku rasa. Iki maksudnya bernata obe artinya cuma bau. Bau. Bau na ini kan benih beren najis kan. Jadi kebayar Ini. Bisa. Saya tidak sana air keluar. Eja pok beren najis. Bau na au bau na beren najis. Berenang nanti. Termasuk dan saya biasa jatuh apa yang lain. kerin balik musang kan. Neka oboran aing banyak, ya japok najis sampai bau na aoba, berenang aoba, maka obo najis. Ya japok najis, najis tapi berenang bau na aoba, neka tak najis kan. Ki sama mana karena tira dina jeding bedenak kana sama mana ngocol ning jeding tak najis kan ki anu negeri kebuan korban tak bau artinya air ini kan tak bau jamu najis ini kejaksa ini kan contoh kan padanya tomiceng ini kan sekut masuk ke jeding. Tapi kan dari banyak aing bakun tak bau tomiceng, bentak apa? Bakun cocek. Pita ben aing sakoni, mon aing sakoni setembak, eja bawa tomiceng, ini kan lanjut tadi dengan kui. Dan ini kan aing sakoni. Jadi tak usah nanti bau na bener mana. Jika kiri tomiceng kan ini tomiceng. Tapi karena air sebagainya, hukuman ikan najis. Nah, mengakui muslimat ini mentero laksana gin sunan wudu se ngusap kasakapi ajedan bermajaran. Kakui muslimat, se terutama saya deceng majang ngobul. Kita kau biasa pakai bukan saya. Kau bu istilah. Tapi kau putih. Paham masalah air ini? Terus mungkin boleh. Saumpama anu kan, ya boleh. Perbedaan saumpama jauh kata takeh karomaan saumpama. Waktu duhur kasa kan kebanyakan kadang benih nengi sungai aja kasa. Cuman nengi sok-sok kadang dari jalannya sakaan kasa kan. Asalnya tan nengi anu saumpama nata jauh karomaan
jauh arah-arah kok. Mungkin jauh arah-arah dalam pahaman itu. Maksudnya aing Aing dulu kan campuran kan. Sok-sok tak menurut ini sok-sok kan. Sok-sok beda sok-sok in jalan aing tulisan. Kita bawa aing tak kau. Sepenting aing mun aing ngajeun, aing nika tak bau barang najis. Tak bau barang najis, bener-benerna tak bau barang najis. Tapi aing adili. Esa. Walaupun nek kene, tapi aing seadili. Tak kapan leko asa. Kisah kita ben aing tak adili, mun aing tak adili tak sah, artinya kak loka soalnya udah kak loka segoni jadi kak abadi kesegel pembahasan aing segoni ben aing banyak mun kak lokaan lanjut orang aing banyak tak masalah tapi mun kak loka segoni nika tak boleh egokai wudu atau bahasa secek. Termasuk nika kadang nang emaroma kadang orang biasa berdekat loka tekam pada pancoran. Tekam pada pancoran emaroma kadang bila mereka ocen beda aing segoni egokai bico nika tak sah. Artinya mun abico karena asolata mayelangan najis maksudnya. Atau tak boleh sampai egokai wudu. Mayelangan najis ini kan tak boleh, tak sah. Kimun beraguna bico karena mayelangan kita tak masalah. Artinya abu tak soal tak. Alako tanang jawab jelot, pra mayelangan jelot kita anak apa? Atau beraguna selandu pun sama kita anak apa? Saya maksudnya kan kui badan suci. Mayelangan badan suci kan kui soal tak. Dan ini kata gini. Mereka berhubungan dalam sesuci sekaligus ajo bijo kangkui sece akaki termasuk adat ere asolata adat ere kan butuh sece abijo ka aing sekoni ni kata sah aing nang tembok tanang najis pasal bijo japur ni kata sah kan pakun najis caranya sebab sece awal ni kecil lah butuh jelok aing aing jelok eselenaki ke kanan senajis. Tapi mau makin khusus lingkungan kantor ini kan banyak keran, lebih gampang. Artinya kalau ngomong ikran, walaupun airnya kene keluar sah, abis cowok kanan akhirnya secek karena air ngasih benih capuk. Kan mereka itu jelek dong tak. Karena saya kebicara ini kan air dari keran, air ngasih. Mungkin kan makin kan buat zaman kapti menengah lambek kan sambung air nggak dijemput kan nanti. Mungkin. Tapi kudu bakun jalannya, kudu bakun aku. Jadi artinya mau dijapuk sedembah, ego bejo ini kan asa kan, bakun najis hukum. Tapi mau lagi walaupun samuk nih gini, waktu masa jangkir, lagi ini kan tetisan. Karena mau lagi ya najis ini kan enak, tapi mau dijapuk, najis ini kan tak enak, bakun nang dalam jenggot. Pada makin kan, itu nggak jemput kan kan punya pas dari kantor kan sudah pak kira pak kasar kan mun ke sungai asli kan bisa yang berat cuma kini ke sungai mau campur kalaban barang-barang makin ini kan kebanyakan sungai mau campur kalaban barang-barang najis. Jadi mau sungai ya banyak campur kalaban barang-barang najis, maka air ini kan termasuk najis kia. Kecuali kiri sungai ini kan aja secek asalkan tahu bersaja. mungkin dari kantor sungai kantor kan jadi mungkin kan dari laut kan semua bagian kas pokas menjelat dong sapi kan hubungan bagian dicopok kan yang dari Jawa mungkin yang jadi obat dengan kejaran istinsar nyergu aing kayak no. Nyergu aing, sering boleh nyergu aing sebelum wudu ngala aing ngaku ibadah ku janteng kalau kita nangis serbu.
Mari sergu sempuraki. Ini termasuk sunnah-sunnah sebelum wudu. Napa perlu aing norok atas? Maksudnya Kan sampai peti punya gua. kan iki senyaman kon sepenting sergu. Adana sebung batasan. Mari sergu yo sangaki secara gampang. Nang sampai di rumah yang kira dia. Banyak fadilana sunnah-sunnah ini kita saking yang lagi dari amor kemur nyergu aing ini kan mailang virus Gua. Sunnah yang mana? sunnah-sunnah ini kan diamalkan banyak fadilah sekol. Ketika itu corona itu buruan. Ya mungkin karena orang Islam pun tak elang sunnah tu kan jalan mereka kalau wudhu segi umur kada segi nyergu aing kada nomor sholat lah kalau wudhu lah wudhu jadi sunnah pun banyak ini. Gua tak pengen kemur menjadi bau. Mungkin kan menekan itu kan seni karena kan menekota kan cepon biasa. Soalnya ngalah wudu mau diinukram kan seni kan. Baru jadi tak ikut rasa kan segar biru. Boleh pertanyaan. Umpama orang lo sakit lah nang sekitaran muah. Kan sebelum kadang beda asbab enggak plaster enggak koyo cabe aro tempel kada apa yo sap kada sebelum wudu. Apa wudu kada baru tempel. Ya termasuk syarat sana orang ngala wudu aing kudu depak deka kolek. Artinya sobung bareng-bareng saya nyeke depan aing deka kolek. Termasuk dan soplas banyak macam-macam ya. Anggota wudu je bocet, anggota wudu beda minyak atau oli ini kan aing tak masuk. Termasuk mulai ini ada saya kandel, ini kan tak masuk aing wudu. Jadi mau kalau wudu kita butuh ibuan kan, mau beda kandel mungkin butuh sabun kan. Ada gini kau boleh ngalah wudu. Jadi mau berpangan kue dan seplas kalau wudu kita buka kan. Semua lagi yang kue boleh pasang dasarnya wudu. Menurut kue enggak boleh. Enggak. Maksudnya enggak. ngalah wudu. Oke. Benih pembahasan masalah dan seplas nih berarti. Benih. Yang ada. Jadi kita dulu membahas masalah dan seplas. Kita termasuk adukku depan air. Jadi tak sah. Saya tak sah ini kan mengalah wudu. Semua mereka ngalah wudu pasangan kita masalah. Pada benda-benda. Mereka ngalah wudu orang ini beda tak masalah. Pak semedi. Saya tak sah saya ngalah wudu. Oke, guru seperti pertanyaan masalah aing nganga. Aing wae wudu. Orang cerdas. Aing anga ini ka makro, ngalah wudu ngakui aing nganga ini ka makro. Tapi sah, tak apa. Cuman makro. Di makro nah di bulan panas ini kan. Nanti menurut yang sakit anak Tak apa. Cuman makro. Tadi kenapa? Cukup ini. Coba pertanyaan boleh. Masalah seterusnya kali itu betal wudu. Malam semakin ketika kenapa cukup kan bento? Cukup beda ini. Jadi pembahasan tentang syarat wudu dan faradunah wudu. Maka Tenggulah sedang berada saja apun ngawangin walaupun kisahkan ni dia muka ilmu sesakan ni kadito jadi kemanfaatan dan tenggulah sedang berada saja. Al-Fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبحانallah وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك